Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Kali ini saya akan membahas tentang e-commerce dan Customer Relationship Management atau CRM. Silakan disimak ya. Apa-apa saja yang akan dibahas? 1. Perbedaan e-commerce dan e-business. 2. Jenis-jenis e-commerce. 3. Keuntungan e-commerce. 4. Resiko e-commerce. 5. Pengertian CRM dan manfaatnya. 6. Perbedaan CRM dan e-CRM. 7. Aktivitas CRM. Dan 8. Manfaat e-commerce bagi produsen. Perbedaan e-commerce dan e-business. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Sedangkan e-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis atau baik individual maupun instansi. Berikut adalah perbedaan-perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. 1. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-bisnis meliputi modal, SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. 2. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. 3. E-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-bisnis, sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. 4. Jika e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-bisnis lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. 5. E-commerce pun juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan, supplier maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-bisnis bergerak dari awal, mulai dari perencanaan proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to business atau B2B adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen seperti Electronic City. 2. Business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Contoh, Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah, dan kantor hingga mainan anak. Tak hanya itu, Gramedia.com juga menyediakan alat olahraga dan hobi, alat musik, fashion, dan aksesoris. 3. Antar konsumen atau C2C adalah transaksi online antara dua orang. Contoh, Shopee adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. 4. Consumer to business atau C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Freelancer adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. 5. Business to government atau B2E adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh, B2E adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online, seperti Clue adalah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah,
seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. 6. Consumer to Government atau C2A adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce dapat dibagikan menjadi dua, yaitu keuntungan e-commerce bagi perusahaan dan bagi customer. Keuntungan e-commerce bagi perusahaan: 1. Menurunkan biaya. 2. Data pelanggan. 3. Basis pelanggan yang lebih luas. 4. Buka selalu. 5. Lebih mudah untuk ditingkatkan. Keuntungan e-commerce bagi customer: 1. Harga lebih rendah. 2. Nyaman dan aman. 3. Variasi produk yang luas. 4. Pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan 5. Menghemat waktu. Resiko e-commerce. Resiko e-commerce dapat dibagi menjadi dua, yaitu resiko e-commerce bagi perusahaan dan bagi customer. Resiko e-commerce bagi perusahaan yaitu 1. Pelanggaran keamanan. 2. Pengembalian dana dan perselisihan klien. 3. Pelanggaran kekayaan intelektual. 4. Peringkat SEO rendah. 5. Serangan DDoS. 6. Layanan pelanggan yang buruk. 7. Metode autentikasi tidak memadai. 8. Resiko nilai tukar mata uang. Dan 9. Harapan pelanggan. Resiko e-commerce bagi customer: 1. Peretasan situs web. 2. Phishing. 3. Layanan web yang tidak terlindungi. 4. Barang tidak sesuai. Dan 5. Pengiriman lama. Pengertian Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management adalah sebuah sistem yang mengelola hubungan pelanggan. Implementasi CRM membantu bisnis membangun hubungan pelanggan lebih mendalam sehingga meningkatkan layanan pelanggan dan penjualan. Contoh penerapan Customer Relationship pada industri perhotelan. Manfaat CRM. Adapun manfaat CRM ada dua, yaitu 1. Manfaat CRM bagi perusahaan, dan 2. Manfaat CRM bagi customer. Manfaat CRM bagi perusahaan: 1. Meningkatkan transparansi dan efisiensi data. 2. Membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. 3. Mempermudah kerjasama antar tim. 4. Meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan. 5. Meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan. 6. Meningkatkan tingkat kepuasan karyawan. Dan 7. Mengurangi biaya operasional. Adapun manfaat CRM bagi customer yaitu 1. Mendapatkan layanan terbaik. 2. Mendapatkan tanggapan yang cepat. 3. Mudah dalam menghubungi bisnis. 4. Memperoleh solusi yang tepat untuk masalah atau kebutuhan. 5. Membangun hubungan positif dengan perusahaan. 6. Menikmati pengalaman yang menyenangkan. Dan 7. Merasa puas dan gembira. Pengertian Electronic Customer Relationship Management atau ECRM. Electronic Customer Relationship Management atau CRM adalah pengembangan dari CRM yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan internet untuk memfasilitasi interaksi dan hubungan dengan pelanggan secara lebih efisien dan efektif. Dalam penggunaan aplikasi ini, perusahaan menggunakan teknologi informasi seperti website, email, media sosial, serta sistem self-service untuk memfasilitasi interaksi dengan pelanggan dan memperoleh data pelanggan yang lebih lengkap. Adapun perbedaan CRM dan eCRM: 1. Tampilan sistem. Perbedaannya terletak pada fitur dan fungsionalitas yang tersedia pada setiap sistem. Aplikasi CRM biasanya berbasis desktop dan memiliki antarmuka pengguna yang lebih kaku dan terbatas dibandingkan dengan aplikasi elektronik. Sistem CRM biasa lebih fokus pada pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan, dengan sedikit atau tanpa integrasi dengan saluran digital atau sosial. Selain itu, aplikasi elektronik menawarkan tampilan sistem yang lebih modern dan interaktif. Sistem elektronik ini juga menawarkan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan penggunaannya mudah sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan data pelanggan dengan lebih efektif. 2. Kontak pelanggan. Perbedaan utama terletak pada penggunaan saluran komunikasi. Dalam CRM tradisional, menghubungi pelanggan biasanya melalui saluran
komunikasi konvensional seperti telepon, surat, atau tatap muka langsung. Tetapi dalam eCRM, menghubungi pelanggan dilakukan melalui saluran digital seperti email, media sosial, atau chat online. 3. Beban sistem pada komputer. Perbedaannya terletak pada pengolahan jumlah data dan melakukan kompleksitas proses bisnis. Dalam CRM tradisional, pengolahan jumlah data yang cenderung lebih sedikit dan proses bisnisnya lebih sederhana. Sedangkan dalam eCRM, pengolahan jumlah data yang jauh lebih besar dan proses bisnisnya lebih kompleks. 4. Kustomisasi dan personalisasi. Perbedaannya terletak pada jenis penawaran pengalaman kepada pelanggan. Aplikasi biasa, kustomisasi dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan pengalaman pengguna. Sementara itu, dalam aplikasi elektronik, personalisasi menjadi lebih penting karena pelanggan dapat berinteraksi dengan perusahaan secara online dan mengharapkan pengalaman yang lebih personal. 5. Fokus sistem. Sistem CRM tujuannya untuk penggunaan internal dan rancangannya berdasarkan fungsi pekerjaan dan produk, seperti aplikasi web yang rancangannya untuk satu departemen atau unit bisnis. Sedangkan sistem eCRM tujuannya untuk penggunaan eksternal, rancangannya berdasarkan kebutuhan pelanggan, seperti aplikasi web yang perancangannya untuk penggunaan di seluruh perusahaan. 6. Pemeliharaan dan modifikasi sistem. Aplikasi CRM biasa menggunakan lebih banyak waktu yang terlibat dalam implementasi serta pemeliharaan lebih mahal karena sistem ada di lokasi yang berbeda dan di berbagai server. Sedangkan dalam aplikasi eCRM, pengurangan waktu dan pemakaian biaya yang sedikit, implementasi serta pemeliharaan dapat berlangsung di satu lokasi dan satu server. Aktivitas CRM. Aktivitas manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah tindakan dan tanggung jawab peran perangkat lunak untuk membantu pencapaian tim dan karyawan perusahaan Anda. Contoh, aktivitas CRM termasuk mengotomatiskan tugas penjualan, pemasaran, dan layanan yang berulang, menyimpan dan mengelola data pelanggan dan kesepakatan, serta pelaporan dan perkiraan. Adapun aktivitas CRM yaitu 1. Menyimpan dan mengelola data kontak. Simpan dan kelola data kontak dengan mudah dan berinteraksi dengan kontak, atau mengirim email, merekam panggilan telepon, membuat catatan, mencatat aktivitas penjualan, dan menjadwalkan pertemuan. Semuanya dari CRM Anda. Data ini secara otomatis dicatat untuk memastikan catatan kontak akurat dan terkini. 2. Lacak kesepakatan. CRM memudahkan pelacakan transaksi. Anda juga dapat mengatur dan menyesuaikan alur kesepakatan dan tahapan kesepakatan. Alat ini secara otomatis melacak dan menyimpan data kesepakatan, misalnya percakapan dan rapat, serta detail tentang di mana kesepakatan Anda sedang diproses. 3. Berkomunikasi langsung dengan prospek dan pelanggan. Ada beberapa cara agar anggota setiap departemen dapat berkomunikasi langsung dengan prospek dan pelanggan melalui CRM seperti email, telepon, live chat, dan tiket. Semua catatan komunikasi disimpan di lokasi terpusat untuk memudahkan akses dan transparansi antar tim. Misalnya, hal ini membuat penyelarasan pemasaran dan penjualan menjadi lebih sederhana. 4. Kelola dan tanggapi tiket. Ada kotak masuk universal dalam CRM tempat Anda dapat terhubung dengan pelanggan untuk mendukung kebutuhan mereka melalui tiket, obrolan langsung, atau email. Tim Anda juga dapat mengelola semua tiket dukungan dari dashboard CRM untuk menangani masalah apapun yang muncul secara efisien. CRM mengirimkan email otomatis ke pelanggan yang menghubungi dukungan untuk memberitahu mereka tentang status tiket mereka. Kemudian, pelaporan tiket menawarkan tampilan volume tiket Anda, jenis, waktu, respon, dan banyak lagi. 5. Gunakan objek khusus. Dengan objek khusus, Anda memiliki kontrol untuk mencocokkan data CRM dengan bisnis Anda. Susun data Anda sehingga melengkapi cara Anda menggunakannya. Artinya, Anda dapat memberi nama objek dan memilih propertinya, atau ditambah objek lain yang dapat dikaitkan dengannya untuk menyesuaikan data Anda sepenuhnya. 6. Otomatiskan tugas. CRM memiliki kekuatan untuk mengotomatisasi tugas-tugas harian yang memakan waktu di berbagai tim. Gunakan alur kerja untuk menetapkan kriteria pendaftaran, untuk menambahkan dan memperbaharui catatan secara otomatis, serta mengambil tindakan yang diperlukan atau yang Anda pilih agar terjadi pada transaksi, kontak, tiket, dan lainnya.
Gunakan urutan untuk mengirim serangkaian email dengan jangka waktu dan sangat bertarget. CRM juga dapat mengotomatiskan aktivitas lain seperti entry data, pencarian calon pelanggan, dukungan pelanggan, dan manajemen konten. 7. Bangun halaman arahan. CRM lengkap dapat membuat halaman arahan yang dipersonalisasi sesuai merek dan indah. Semuanya tanpa bantuan pengembang. Ada template, laman landas bawaan yang siap Anda sesuaikan, serta membuat laman landas seret dan lepas sehingga laman landas Anda siap digunakan dalam hitungan menit. Selain konten yang dipersonalisasi, Anda dapat memilih untuk menambahkan CTA dan formulir unik, serta menampilkan konten secara dinamis agar sesuai dengan berbagai tahapan perjalanan pembeli dan kontak, sumber atau perangkat. Lalu optimalkan uji dan analisis kinerja laman landas Anda, semuanya dari CRM Anda. 8. Ciptakan basis pengetahuan. Basis pengetahuan berguna karena menawarkan akses terhadap jawaban yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan tepat waktu. Dengan membangun perpustakaan konten swadaya ini, pelanggan bisa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan tanpa harus berbicara dengan salah satu perwakilan Anda. Hal ini menghemat waktu tim layanan dan dukungan sehingga mereka dapat mengarahkannya ke masalah pelanggan yang lebih kompleks yang memerlukan keahlian mereka. Anda juga dapat melaporkan dan menganalisisnya untuk memahami cara pelanggan menggunakannya, halaman mana yang paling dibutuhkan, dan dampak keseluruhannya terhadap audiens Anda. 9. Integrasikan dengan alat lain. CRM dapat berintegrasi dengan alat lain sehingga memenuhi sistem kebutuhan tim Anda. Mereka juga membantu Anda menghubungkan perangkat lunak lama Anda dengan CRM dan alat baru lainnya secara lancar. 10. Melaporkan, memperkirakan, dan menganalisis data. CRM Anda mencakup laporan bawaan yang mendalam. Dapat disesuaikan, dashboard pelaporan, dan perkiraan untuk keseluruhan bisnis Anda. Ada ratusan laporan dan dashboard yang dapat disesuaikan. Atau Anda dapat membuat laporan dari awal yang menampilkan metrik yang paling penting bagi tim Anda. Ini juga secara otomatis memperbarui laporan untuk memastikan semua data Anda akurat. Kemudian Anda dapat membagikan laporan tersebut kepada individu yang tepat sesuai kebutuhan. Manfaat e-commerce bagi produsen. Jangkauan pasar luas. Berbeda dengan toko konvensional, e-commerce memiliki jangkauan pasar yang jauh lebih luas. Jarak tak lagi menjadi alasan karena belahan bumi manapun bisa mengaksesnya, asal terhubung dengan internet. 2. Aktif setiap saat. Dikarenakan transaksi terjadi secara online, maka buyer bisa membeli produk kapan saja, bahkan dalam jangka waktu 24 jam sehari. Bagi seller, ini menjadi keuntungan tersendiri karena transaksi tetap bisa terjadi meskipun toko sedang tutup. 3. Hemat biaya. Modal untuk membangun sebuah website profesional tentu tidak semahal biaya sewa maupun pembangunan toko fisik. 4. Pengelolaan yang lebih fleksibel. Selain hemat, pengelolaan e-commerce juga lebih fleksibel karena untuk mengaksesnya bisa menggunakan ponsel saja. Itu artinya Anda tidak harus selalu standby di kios maupun depan komputer. 5. Transaksi lebih cepat. E-commerce menyediakan berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, m-banking, kartu kredit, dan lain-lain. Dengan begitu, tidak harus datang ke bank untuk melakukan pembayaran. Terima kasih sudah menyimak. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.